Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan pembelajaran fisika bersama Pak Nursam. Anak-anakku sekalian, kelas 11, kalian mudah-mudahan sehat semua ya. Kita masih dalam kondisi COVID-19. Ya, silakan boleh ditutup lagi kalian ya. COVID-19, nyaka bapak-bapak harap kamu tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan ya. Berita duka setiap hari ada terus. Ini kebetulan Bapak juga dapat berita duka semalam, Nak. Teman Bapak, tapi sudah pensiun, guru ekonomi, sudah jadi pengawas Jakarta Selatan. Semalam datang ke rumahnya, ternyata beliau sudah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jadi sebetulnya beliau ada sakit kanker dalam beberapa minggu ini, tapi karena sering ke rumah sakit, akhirnya kena virus COVID, dan sekarang keluarganya dikarantina, Nak, di rumah COVID Tangerang Selatan ya. Jadi Bapak ketemu anaknya saja. Mudah-mudahan beliau sang guru yang luar biasa, banyak jasanya bagi pendidikan. Mudah-mudahan Allah catat amal solehnya dan beliau masukkan ke dalam hambanya yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Kita akan belajar dengan KD yang baru ya. KD yang baru, fluida statik. Oke. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah, Pak. Slideshow-nya kelihatan? Kelihatan. Sekarang kamu baca apa? Tampilannya apa? Kompetensi dasar dan materi. Iya. Kompetensi dasar dan materi. Iya, oke ya. Iya, anak-anak, ini kita KD yang ketiga ya. Jadi kemarin kan urutannya kamu 32 dulu, habis itu 3.1 tentang keseimbangan. Kemarin banyak sekali ya 3.1 itu 4 pekan ya. Untuk yang sekarang KD menerapkan pengetahuan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari, ini untuk pengetahuannya, dan diharap kalian bisa merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik. Berikut presentasi percobaan dan pemanfaatannya. Nanti hari ini pertemuan pertama, jadi kita ada 3 pertemuan, nah 3 pertemuan, ada hukum utama hidrostatik, hukum Pascal Archimedes. Ini anak-anak, kita hari ini lebih banyak sebenarnya review waktu SMP ya. Nanti pekan depan kita diskusi tentang tegangan permukaan, kapilaritas. Nah, pekannya depan lagi tentang gesekan pada fluida ya. Fluida itu zat yang bisa mengalir. Zat cair bisa mengalir nggak? Bisa ya. Bisa. Yang bisa mengalir juga adalah udara. Gas itu juga fluida. Jadi kita sudah mulai pembahasannya berubah nih. Nah, berubah ke benda, bukan benda padat. Kan kemarin-kemarin kamu jadwal kelas 10 belajar tentang apa? Tentang gerak semua kan? Gerak, mulai gerak lurus, gerak jatuh bebas, gerak parabola, ya kan? Gerak melingkar, gerak putaran, gerak planet. Semua pembahasannya pasti yang dibahas benda-benda padat, belum pada benda yang cair dan gas. Nah, sekarang kita mulai ke benda yang cair dan gas, namanya fluida ya. Jadi fluida ya. Fluida itu bisa kelihatan nggak oleh mata? Fluida. Bisa kelihatan fluida? Air, Pak. Bisa dilihat dengan mata. Kalau burung kan bisa dilihat, fluida bisa dilihat nggak? Contoh fluida apa tadi? Air. Air bisa dilihat nggak air? Bisa. Iya. Jadi tapi kondisinya nggak stabil. Beda sama balok. Balok kan stabil. Air itu bentuknya nggak jelas kan ya? Bentuknya nggak jelas. Masuk ke sumur jadi sumur. Masuk ke gelas jadi bentuknya gelas. Masuk ke akuarium bentuk akuarium. Jadi ya, tapi kalau balok, bola itu kan jelas bentuknya. Anak-anak masih bisa dilihat, masih. Jadi belajar fisika fluida itu masih bisa dilihat, artinya masih
apa namanya, visualnya gampang. Nanti kalau udah kelas 12 itu belajar fisika untuk sesuatu yang nggak bisa dilihat. Apa sebenarnya? Atom nggak bisa dilihat tuh, nak, ya. Terus apalagi? Ya elektron, udah fisika nuklir gitu. Slide berikutnya. Nah, ini tolong perhatikan ya. Jadi ini refleksi fisika SMP. Ini gambar ini silakan difoto karena ada tugas kamu membuat sebuah narasi. Diceritakan ini ada begitu banyak teks, ada gambar yang saling tumpang tindih. Nah, untuk mengingatkan kamu bahwa kamu pernah belajar ini semua, gitu, ya. Bisa kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, bisa, Pak. Apa yang baca? Pak Bapak ingin kamu jeli melihat, jangan sampai ada gambar yang terlewat ya. Soalnya ada gambar yang tersembunyi. Gitu. Jadi tolong ini diceritakan dalam bentuk catatan gitu. Catatan di buku minimal 1 halaman. Ya, untuk ini aja minimal 1 halaman. Kalau lebih banyak lagi itu menunjukkan kemampuan kamu untuk bisa melakukan refleksi dan review tentang pengalaman sebelumnya waktu di SMP ya. Jadi bisa dibuat terpisah dulu, ini gambar apa, kemudian ini hukum utama hidrostatik itu apa isinya. Kamu boleh buka buku, itu saja, cari referensi. Hukum itu adalah begini-begini. Nah, terus ada nggak yang berhubungan antara hukum utama hidrostatik dengan salah satu gambar di sini, begitu ya? Dijelasin hubungannya apa, begitu. Ya, paham nggak di sini? Ada yang pertanyaan nggak? Pak. Ya. Pak, saya mau nanya. Boleh. Itu jadi misalkan gambarnya kayak ada tekanan hidrostatis, terus itu kita jelasin kayak pengaruhnya apa sama tekanan hidrostatis. Ya, pokoknya tergantung pada ini persepsi kamu, tulis aja. Tapi kamu kan bisa nyari dulu informasi. Maksud Bapak jangan dibiasakan begitu baca terus plek ditulis semua. Jangan, diserap dulu di dalam kepala kamu. Apa yang saya baca, oh saya ngertinya begini. Tulis dengan bahasa sendiri, begitu ya. Paham nggak? Gitu. Nanti hubungkan dengan gambar ini. Ada hidrostatik yang mana gambar yang berhubungan ya? Begitu ya. Ada gambar yang tersembunyi. Nanti Bapak akan menguji. Jangan kamu teliti nggak tuh? Pasti ada gambar. Soalnya gambar itu macam-macam itu. Banyak sekali gambarnya. Ya, ini yang harus dilakukan. Paham yang dikerjakan ya? Ya, nanti setelah ini kamu bisa melanjutkan. Sekarang Bapak ingin mengingatkan kamu kembali ke waktu SMP. Masih ingat hukum Pascal ya? Hukum Pascal itu ada kaitannya sama sistem hidrolik. Salah satunya bisa mengubah gaya kecil menjadi besar. Mengubah gaya kecil menjadi besar. Contohnya, kamu kalau diminta mengangkat mobil naik gitu atau dimiringin pakai tangan nggak bisa ya, tapi dengan bantuan dongkrak hidrolik atau pompa hidrolik bahkan kamu bisa mengangkat ke atas. Untuk mengangkat mobil perlu dorongan gaya dongkrak 30 Newton. Nah, mobil ini 1200 kg, satuannya belum setara, jadi ini harus diubah ini nanti jadi berat. Berat itu M kali G. G-nya boleh digunakan 10 Newton, 10 meter per sekon kuadrat. Supaya jadi Newton ya. Berapa perbandingan luas penampang pompa hidrolik? Berapa perbandingan diameternya? Nah, kamu berikan jalan untuk melakukan kilas balik. Dulu pernah mendapatkan rumus ini. Gunakan ini ya, cuman F1-nya mungkin yang 30, nanti F2-nya yang W-nya berat ini. Berat yang 1200 kg jadi Newton itu berapa? Nanti berapa perbandingan luasnya. Nah, terus yang kedua, berapa perbandingan diameter? Diameter ya, gunakan rumus ini. Ya, ini dilengkapi nanti di catatan refleksi kamu ya. Oke. Berikutnya, kilas balik tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu, hidro itu air, statik itu diam. Maksudnya tekanan di dalam air yang diam ya. Kamu sudah paham betul
kalau kita masuk menyelam, itu kita akan mendapatkan tekanan yang cukup besar. Makin dalam, makin besar tekanannya, ya. Jadi punya kemampuan itu indera kita. Kalau tanpa pelindung ya paling nggak nyampe 10 meter kita udah sakit ini telinga, ya. Tapi kalau pakai pelindung bisa lah sampai 30. Di atas 50 meter biasanya udah nggak bisa itu, ya. Makanya dulu atau beberapa tahun yang lalu ada kapal penyeberangan di Danau Toba yang tenggelam. Jadi itu para keluarga korban ingin supaya diselam. Nah, itu teknologi manapun tidak sanggup karena Danau Toba itu dalam sekali, dalam dari Laut Jawa. Iya, Danau Toba itu bisa sampai 500 meter, ya. Padahal kemampuan menyelam hanya 30 meter. Ya, penyelam ada pada kedalaman 50 meter di permukaan laut. Ini kedalaman itu diukurnya dari dari atas, dari permukaan air ke bawah. Nah, itu dalam. Jika massa jenis air, massa jenis itu rho, dan tekanan udara luar, berapa tekanan harus pada kedalaman tersebut. Nah, ini rumusnya ini. H, E-nya pressure, H-nya hidrostatik, rho GH, rho massa jenis, G-nya percepatan gravitasi, dan H-nya kedalaman. Yang B, berapa tekanan total yang dialami penyelam? Nah, kalau tekanan total ditambah dengan tekanan udara luar. Jadi ini tekanan total, tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatik, ya. Nanti kamu hitung itu. Tidak sulit karena ini kilas balik waktu SMP. Berikutnya di SMP kamu belajar hukum utama hidrostatik, ya, tentang bejadang berhubungan. Salah satunya bentuk pipa U nih, ya. Oke. Pipa U mula-mula diisi raksa sehingga kedua permukaan raksa sama tingginya. Kemudian diisi zat cair di sebelah kiri sehingga ada beda tinggi seperti gambar. Jadi waktu diisi raksa sebenarnya ini tingginya sama kiri kanan. Tapi karena ini diisi air, ini yang warna pink muda, ya. Maka ketekan ini sehingga ada beda ketinggian raksa sebesar 2 cm. Jika massa jenis raksa 10.600 dan tekanan udara luar 10/5, berapa massa jenis zat cair sebelah kiri? Zat cairnya sebelah kiri ini massa jenisnya ditanya, ini tinggi zat cair 8 cm. Sedangkan yang ini massa jenis raksa dan tingginya 2, ya. Masih ingat rumus ini nih? Ya, kanan hidrostatik di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Sehingga nanti kamu masukkan. Yang ditanya adalah rho 1. Yang ditanya adalah rho 1. Ya. Berikutnya, kilas balik berikutnya adalah hukum Archimedes. Terkait melayang, terapung, tenggelam, ya. Anak-anak, batu yang masanya 54 kg ketika ditimbang dalam air ternyata hanya 48 kg. Jadi kalau nimbang di dalam air itu berkurang, ya. Nah, berapa besar gaya Archimedes yang dialami batu? Ya. Ya, Archimedes itu ada selisih berat di udara dikurangi berat di dalam zat cair. Jadi ini belum berat ini. Kalau berat harus dikalikan gravitasi. Jadi ini harus kalikan gravitasi, ini juga kalikan gravitasi sehingga kamu dapat FA-nya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa massa jenis batu tersebut? FA itu rho kali volume benda kali massa jenis zat cair. Nah, nanti kalau dibandingkan, W dibanding FA sama dengan massa jenis benda dibagi massa jenis zat cair. Nah, yang 1000 ini massa jenis zat cair. W-nya nih yang 54, tapi yang sudah jadi digabung dengan gravitasi, FA-nya di jawaban sini. Ini kilas balik SMP, ya. Masih banyak sebetulnya, tapi Bapak menginikan yang ini saja. Iya, ngikutin terus ya. Jadi ini anak-anak, Bapak kasih aplikasi ini. Nanti kalau kamu, Bapak kan ini dipotong aja tuh. Pad, pilih yang cari under pressure. Kalau nggak salah kamu cari nanti Google Pad Colorado kalau nggak salah ya, websitenya Pad Colorado. Cari aja, nanti bisa nginstal. Terus kalau udah diinstal bisa offline itu, ya. Terus pilih under pressure, ya, tekanan di bawah tekanan, ya, under pressure.
Jadi gini, kamu bisa melakukan eksperimen banyak. Jadi Bapak minta standarnya bisa melaksanakan satu aja eksperimen ya. Tapi eksperimen ini kamu harus jelas mana variabel bebasnya, mana variabel terkontrolnya, dan mana variabel terikatnya ya. Nah, tentang tekanan dalam air hidrostatik. Hidrostatik kan rumusnya di pH sama dengan rho GH. Jadi satu-satu. Kalau misalnya variabel terikatnya ya tekanan hidrostatiknya, pH-nya. Nah, tinggal kamu gonta-ganti variabel bebasnya. Kalau kedalaman, ya udah yang kamu ubah-ubah kedalaman. Rho sama G-nya tetap. Gitu ya. Yang pertama kamu bisa ngisi air dengan ini tuh. Tuh, airnya bisa penuh. Tuh, ya bisa ngisi penuh. Ya. Tuh. Bisa penuh semua. Terus yang kedua, kamu bisa ngurangi air. Sini, buang air tuh kan berkurang ya. Ngapain tergantung kebutuhan kamu. Terus yang kedua, kamu bisa mengukur kedalaman. Ya, nih lihat tuh kalau kedalaman nolnya di atas. Ya, diukurnya dari atas. Jadi kalau mengukur kedalaman ini diturunin penggarisnya tuh. Tuh, berapa tuh jadinya? Coba kita tambahin nih. Jadi kalau misalnya mau yang diubah yang diubah hanya tingginya kedalamannya aja, ini harus dicatat nih. Keadaan awalnya 1, tekanan awalnya 109, 2 density-nya 1000, yang ketiga gravity-nya 9,8. Ini dicatat semua ya. Dicatat. Nah, ini keadaan awal. Nanti yang diubah kan hanya kedalamannya aja. Tambahin nih airnya. Ternyata berubah tuh tekanannya, ya kan? Ini ukur tingginya, tuh dalamnya itu. Dan seterusnya, lakukan 6 kali percobaan satu eksperimen. Dimintanya memang cuma satu eksperimen, contohnya haknya aja yang diubah, ya. Tapi kamu diberi kebebasan, saya nggak mau hak yang diubah, saya mau ubah massa jenisnya. Kalau massa jenis yang diubah haknya tetap, jangan diganti-ganti gitu, ya. Nah, kamu karena tadi kompetensinya adalah mampu merancang dan melaksanakan. Jadi kamu rancang sendiri percobaannya, bikin tabel sendiri, ya, bikin grafik sendiri, bikin kesimpulan. Termasuk di sini ada fasilitas. Ini tuh ada udara dan udaranya diperhitungkan tekanannya. Tapi bisa juga ini dimatiin udaranya. Jadi tekanan udaranya 10,489 kilopascal karena tidak dihitung tekanan udaranya tuh, ya. Jadi, nah ini juga sebagai batasan pengambilan kesimpulannya. Kalau tanpa tekanan udara, maka hasilnya begini. Kalau dengan tekanan udara, hasilnya begini. Jelas nggak? Nah, ini eksperimen dilaksanakan nanti setelah ini. Nah, terus laporannya kamu ceritakan, ya, teorinya seperti apa dan seterusnya, seperti eksperimen sebelumnya. Yaitu kamu kan sudah melaksanakan eksperimen elastisitas, ya kan? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Itu nanti kita kalau misalkan ngelakuin gamenya itu nanti untuk menghitung tekanannya itu kita hitung dari dasar tanah ya, Pak, yang kata dari ujung itu ya, Pak. Nggak kayak dari dasar airnya itu. Ya. Iya, ininya ya. alat ukur tekanannya, ini barometernya, iya ditaruh di bawah ya. Iya. Jangan di atas, jangan dipindahin ke sini, jangan. Karena ini kedalamannya bukan segitu. Jadi ya, jadi harus disimpan di bawah di sini. Jangan kalau bawah nggak keukur itu 0, berarti pas begitu. Atau Naila. Ya, hari Pak. ini belajar apa? Hari ini Tugasnya. belajar Ya, silakan. tekanan hidrostatis. Terus disuruh buat laporan. Laporannya tuh berbentuk cerita. Kalau ada yang kurang jelas bisa lihat di YouTube-nya Pak Nursyam. Terus habis itu. Bener kan? Lagi. Benar. Apalagi ada 2 yang dikerjakan. Terus jangan lupa lihat yang pertama tadi rangkumannya, refleksi, catatan refleksi. Ya.
dari mana ngambilnya? Dari YouTube-nya Pak Nursyam bisa, dari yang dari yang tadi, yang slide pertama ya. Iya. Yang slide pertama tuh ada gambar, ada teks ya kan? Iya, untuk mereview kembali tentang yang sudah dipelajari waktu di SMP. Itu nanti dibuat di buku catatan. Itu nanti jadi nilai tugas ya. Ini laporan itu standar. Kalau kamu ingin dapat nilai tambah, laporannya dilengkapi dengan video. Videonya tidak boleh lebih dari 5 menit. Ya, videonya. Kalau 1 menit juga nggak apa-apa, tapi videonya bisa menceritakan tentang eksperimen kamu, ya, termasuk hasilnya. Iya. Oke, Pak. Ya, udah. Semoga kalian sehat, semoga ilmu bermanfaat, ya. Jangan lupa, Bapak tugasnya memang mengajak kamu untuk menambah ilmu, tapi yang memberi ilmu dan pemahaman itu bukan Bapak, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa berdoa, ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kemarin selalu diajarin sama Pak Saib ya. Sama Pak Saib, sama Pak Tarsono ya. Diajarkan baca itu ya. Oke, kita tutup hari ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ya, Bapak baca doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.